Welcome back to the program. We are here with Dr. Selamat datang kembali di program ini. Kami bersama Dr. Gordon Hun, seorang penulis produktif dan pakar dalam hubungan Rusia-Amerika, serta kawasan Kaukasus. Terima kasih telah hadir di program ini. Saya membaca salah satu artikel Anda tentang kebodohan bunuh diri Eropa, dan saya pikir itu bisa menjadi titik awal yang baik untuk pembicaraan kita. Terima kasih telah mengundang saya. Jadi, saya merasa ini, saya mendapatkan sentimen yang sama setiap kali saya bepergian ke berbagai belahan dunia. Ada kebingungan tentang arah yang diambil Eropa saat ini karena, saya selalu ditanya, mengapa kalian orang Eropa justru memperburuk perang dan memboikot diplomasi ketika kalian sedang kalah perang dan mempertaruhkan perang nuklir? Dalam bidang ekonomi juga, mengapa kebijakan ekonomi yang aneh justru melemahkan kekuatan ekonomi benua itu? Dan juga mengapa para pemimpin Eropa tidak bisa melihat bahwa krisis legitimasi politik sedang tumbuh? Hampir tidak ada upaya untuk memperbaiki arah. Saya sering mengatakan bahwa saya memahami apa yang dilakukan oleh Ukraina, Rusia, dan Amerika, tetapi Eropa itu agak membingungkan. Jadi saya pikir, ithandiproiken utility demonstraskan ang nafnam embord perikim before sebagai tindakan bunuh diri. Why you describe Europe's behavior as suicidal? Basically the article in my jadi pada dasarnya menurut saya artikel itu mungkin terlalu menekankan gagasan tersebut. Di satu sisi, saya pikir benar bahwa orang-orang ini agak narsistik dan manja sampai batas tertentu, dan mereka juga terputus dari populasi umum. Tapi di sisi lain, saya pikir mereka sangat terideologisasi. Dengan kata lain, mereka semacam idealis radikal. Mereka sebenarnya bukan, dalam arti yang sesungguhnya, kaum realis. Dan jika Anda mendefinisikan kaum realis seperti yang dijelaskan dengan fasih oleh John Mearsheimer, dan juga sering Anda jelaskan dengan fasih, kita sedang membicarakan pendekatan realistis terhadap politik internasional, yaitu pendekatan yang mengakui bahwa konflik merupakan bagian yang melekat dalam sistem, karena sistem itu bersifat anarkis. Inherent in the system because it's an anarchic system. There's no overriding governing process. Tidak ada proses pemerintahan yang mengatur secara menyeluruh, sehingga ada unsur, seperti yang selalu ditekankan oleh John Mearsheimer, dari situasi yang bersifat tragis. Suatu keadaan konflik permanen di mana dilema keamanan, baik antara kekuatan besar maupun antar negara, selalu berada di ambang terjadi atau tidak terjadi. Orang-orang ini tidak beroperasi dengan asumsi tersebut. Mereka beroperasi berdasarkan asumsi ideologis. Sebagai kaum idealis, Demaat Amerika Luchaya, ta ignorant were Europol, bahwa ini rurta im judol origin imten demokratis, harat demokratis da svot, semot mdarus adadi inodo dealing. Democratic hope that would lead to a sort of perpetual peace around the world. Therefore, you have this whole idea of the democratic. Jadi, ada gagasan tentang perdamaian demokratis, bukan? Di mana negara-negara demokratis tidak saling berkonflik. Negara-negara demokratis hanya berkonflik dengan negara-negara otoriter. Dan tentu saja, itu dianggap kesalahan pihak otoriter. Tidak pernah dianggap kesalahan negara demokratis atau republik. Saya harus menekankan omong-omong bahwa saya tidak suka menggunakan kata demokratis. Karena demokrasi sebenarnya tidak benar-benar ada. Mungkin hanya di beberapa kanton di Swiss. Maksud saya, secara umum kita sedang membicarakan republik. Jadi hal ini semacam mengarah pada bentuk demagogi dan gagasan yang, semacam gagasan Bolshevik, bukan? Sort of a Bolshevik idea, right? The Bolshevik, you might call it Bolshevik republicanism in which Kamu bisa menyebutnya republikanisme Bolshevik, di mana orang-orang ini bersedia menggunakan cara apapun untuk mencapai tujuan mereka membangun dunia republik, yang mereka anggap sebagai hasil yang tak terelakkan cepat atau lambat. Dalam hal kebijakan, hal yang aneh adalah adanya banyak kontradiksi. Beberapa kontradiksi ini tertanam dalam struktur Uni Eropa, bukan hanya karena ketidakpraktisan para ideolog ini, tetapi juga karena adanya semacam kedaulatan yang terbagi. Ini agak mirip dengan gagasan plurinasionalisme dalam identitas nasional, bukan? Jadi jika kamu seseorang yang tinggal di, entahlah, Bavaria, kamu mengidentifikasi diri sebagai orang Bavaria, Jerman, dan Eropa.
Nah, masalah yang sama muncul di Uni Eropa dalam kaitannya dengan kedaulatan, bukan? In the European Union in terms in relation to sovereignty, right? That leaders and states Para pemimpin dan negara memiliki kedaulatan yang terbagi, sebagian kepada Uni Eropa dan sebagian kepada negara mereka sendiri. Dan seiring waktu, terutama di era para globalis ini, kedaulatan negara telah dikorbankan demi kedaulatan Eropa, yaitu Uni Eropa. Jadi muncul berbagai kontradiksi dalam kebijakan, bukan? Di satu sisi, dan NATO omong-omong perlu saya tambahkan sangat penting, ada berbagai kontradiksi yang aneh. Misalnya, Prancis masih membeli minyak Rusia dari Rusia dan mengimpor gas alam. Mereka membeli minyak itu melalui India dan Turki. Mereka telah beralih ke gas LNG Amerika sejauh mungkin. Tetap hal itu dilakukan dengan konsekuensi membayar harga yang lebih tinggi untuk gas dan minyak yang telah dinaikkan oleh India dan Turki untuk dijual kembali. India and Turkey for resale. So at the same time, you're taking this economic hit. Jadi pada saat yang sama, Anda mengalami pukulan ekonomi ini dan secara bersamaan mengancam Rusia. Di satu sisi, Anda masih membiayai hingga batas tertentu memang. Eropa telah memangkas sekitar 90% pembelian energinya dari Rusia. Tetapi masih ada sejumlah mengalir ke sana. Dan pada saat yang sama, Prancis berada di garis depan dalam mengancam eskalasi dan bahkan mengambil langkah-langkah kecil menuju eskalasi yang berbahaya. Misalnya, ketika mereka menaiki salah satu kapal yang diduga mengangkut minyak, salah satu dari kapal yang disebut Armada Gelap atau Armada Bayangan itu, mereka juga membicarakan tentang pengiriman pasukan. Macron sangat aktif dalam membentuk koalisi negara-negara yang bersedia, dan ia berbicara tentang pengiriman pasukan sebagai bagian dari jaminan keamanan. Seorang jenderal Prancis baru-baru ini menyatakan bahwa mereka sudah siap untuk melakukan hal tersebut. French general recently stated that they were prepared already to do that. The Russian SVR, the Foreign Intelligence Service, claimed Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia mengklaim bahwa sudah ada pasukan Prancis di Odessa. Dan baru-baru ini, sekitar seminggu yang lalu, mereka mengklaim ada sekitar 2.000 tentara legiun asing Prancis, sebagian besar berasal dari Amerika Latin, yang sedang berlatih di Polandia dan siap dikerahkan, mungkin ke Odessa, atau di bawah rencana jaminan keamanan yang belum dijalankan. Jadi ada kontradiksi di sini. Di satu sisi, Anda membiayai Rusia, tetapi di sisi lain, Anda tampak siap bersama melawan mereka. Isu lain yang terkait dengan gagasan tentang kedaulatan yang terbagi ini adalah pertanyaan yang muncul mengenai penggunaan aset Rusia yang dibekukan, 300 miliar euro dalam bentuk aset Rusia, untuk membantu membiayai bantuan bagi Ukraina. and using it to help finance assistance to Ukraine. And this is run up against that basically. Dan hal ini telah berbenturan, ya itu pada dasarnya semacam rencana Uni Eropa, dan berbenturan dengan Belgia. Itulah kepentingan negara bangsa Belgia, tempat Euroclear, yang menyimpan seluruh atau sebagian dana tersebut berkedukan. Dan jika terjadi penyitaan aset-aset itu, apapun alasannya, baik melalui pinjaman, jaminan, Eurobond, atau apapun, jika ada gugatan hukum, maka Euroclear jelas bisa menderita kerugian. Dan hal itu akan berdampak pada perekonomian Belgia. Have implications for the Belgian economy. And so the Belgian Prime Minister came out and said, well, you know. Jadi, Perdana Menteri Belgia muncul dan berkata, ya, kami senang sekali menjadi bagian dari koalisi yang bersedia, tetapi kami juga ingin menjadi bagian dari koalisi yang menagih. Mereka tidak ingin menjadi satu-satunya pihak yang menanggung biaya untuk masalah ini jika muncul gugatan dan mereka akhirnya kalah. Jadi sekali lagi, ada kontradiksi antara kedaulatan negara, kedaulatan Eropa, dan tujuan NATO pada dasarnya untuk memberikan kekalahan strategis kepada Rusia dengan cara apapun agar mereka dapat terus memperluas NATO. Itulah tujuan utama NATO terhadap Rusia. Itulah sebabnya saya menyebut ini sebagai perang NATO-Rusia-Ukraina. Ini bukan begitu banyak perang Ukraina, melainkan perang antara NATO dan Rusia. I think you were spot on with the ideology and Saya rasa Anda benar sekali mengenai ideologi dan narsisisme itu. Tetapi kita juga bisa memahami alasan di baliknya. Karena sekali lagi, narasi tentang proyek Eropa benar-benar membentuk cara berpikir para elit politik. Setelah Perang Dunia Kedua, setelah berabad-abad orang Eropa saling membunuh dalam perang besar,
tiba-tiba mereka membentuk komunitas batubara dan baja untuk menciptakan transparansi dan kerjasama ekonomi demi membangun perdamaian, secara efektif melampaui sejarah itu sendiri. Itulah jenis narasinya. Untuk pertama kalinya, orang Eropa dapat bekerja sama satu sama lain. Dan kemudian tentu saja setelah Perang Dingin, misi ini tidak hanya ingin dibawa ke Eropa yang lebih luas, tetapi juga ke seluruh dunia. Gagasan bahwa pengalaman Eropa harus dibagikan secara global, dengan asumsi tulus bahwa Eropa kini memiliki rumus rahasia untuk mengubah dunia. Uni Eropa sendiri hampir dianggap sebagai perwujudan dari tesis akhir sejarah Francis Fukuyama. Jadi inilah semacam prediksi, logika, dan citra diri yang dimiliki oleh para elit Eropa. Sekarang, semua ini adalah teori yang sangat menarik. Alasannya sama seperti mengapa, dalam ilmu politik, kita sering melihat adanya bias terhadap teori-teori liberal di kalangan para pemimpin politik. Karena lebih menarik untuk berpikir bahwa kita dapat mengubah dunia daripada menerima bahwa ada beberapa masalah yang tidak dapat diatasi. Dan bagi kalangan akademisi, kita melihat tidak hanya pada akhir tahun, Pan, tetapi juga sepanjang tahun 2000-an, bahwa diskusi utama tentang Eropa adalah, apakah Uni Eropa merupakan kekuatan normatif yang mengubah dunia melalui norma-normanya? Apakah ia berkekuatan sipil, kekuatan etis, atau paling tepat didefinisikan sebagai kekuatan moral? Kita memiliki, seperti yang Anda tahu, sejumlah besar artikel dan buku yang harus dibaca dan dipelajari oleh para mahasiswa. Semuanya kurang lebih berpusat pada pertanyaan, apa yang membuat Eropa begitu unik dan hebat? Bagaimana kita bisa dibilang memperbaiki sejarah? Jadi ketika gelembung ini mulai pecah, dan Anda menyadari bahwa banyak hal sebenarnya tidak benar-benar tercapai, wajar saya kira, jika para elit sedikit menarik diri dari publik umum, tempat realitas dunia sebenarnya sedang terbentuk, dan malah mundur ke Brussels, di mana mereka masih pura-pura seolah-olah proyek itu masih berjalan. Dan memang, Rusia dipandang sebagai ancaman utama terhadap proyek ini. Bahkan perdebatan tentang konflik yang kita miliki dengan Rusia pada tingkat normal tampaknya merusak narasi yang menjadi dasar Uni Eropa. Jadi bagi mereka, hampir bersifat eksistensial untuk tetap menutup mata terhadap kenyataan. Saya tidak tahu. Saya merasa ini cukup luar biasa. Karena Anda tahu, bisa dikatakan ada dua cara berbeda. Ya, saya tidak ingin menyederhanakan. Tetapi dua cara utama dalam memandang perang di Ukraina ini. Salah satunya adalah argumen yang disukai Uni Eropa, bahwa Rusia semata-mata bersifat ekspansionis, bahwa mereka ingin memulihkan Uni Soviet. Dan untuk mencegah hal ini, dengan Uni Eropa memandang dirinya memiliki misi historis besar untuk mengubah dunia, maka menjadi tanggung jawab kita di Eropa untuk mempersenjatai Ukraina, memastikan biayanya terlalu tinggi, dan mengapa the right greens too lawless, begitu saja. Dan itu juga masuk akal sampai batas tertentu. Anda ingin meningkatkan biaya dibandingkan manfaat dari setiap oportunisme militer. Namun ada teori kedua, yang seperti Anda sebutkan, diajukan oleh orang-orang seperti Mearsheimer dan para realis lainnya. Teori ini didasarkan pada banyak bukti bahwa Rusia takut terhadap ekspansi NATO. Rusia tidak hanya takut, ia melihatnya sebagai ancaman eksistensial. Itulah sebabnya ia campur tangan di Ukraina. Sekarang, jika ini benar, setiap eskalasi militer hanya akan dibalas dengan eskalasi lebih lanjut dari pihak Rusia. Dan hasilnya bukanlah perdamaian, hasilnya akan menjadi kehancuran total Ukraina, dan mungkin perang nuklir dengan negara-negara NATO. Jadi saya cenderung berpihak pada teori kedua. Tidak, bukan hanya cenderung, saya sangat yakin itu yang kedua, tetapi saya bisa mengakui bahwa saya mungkin salah. Namun, ising narpasa da Eropa, mahwa semstring bagin of Steph Meng sesuatu nafki sebut gufese. Kau harus memilih, entah kau mendukung teori pertama atau kau berpihak pada Rusia, kau seorang Putinis. Dan aku tidak yakin apakah ini berkaitan dengan idealisme konstruktivis di Uni Eropa, di mana orang percaya bahwa ujaran membentuk realitas sosial.
Artinya, jika kau mengatakan bahwa Rusia memiliki ketakutan yang sah, maka kau mungkin melegitimasi tindakan mereka dan mendelegitimasi seluruh kebijakan Uni Eropa serta proyek Eropa secara keseluruhan. Jadi pada dasarnya, kau dianggap pengkhianat. Tidak masalah apakah itu benar atau tidak, atau apakah kau benar. Hanya dengan mengemukakan argumen ini, kau menciptakan realitas sosial yang melemahkan proyek Eropa. Jadi ini teka-teki yang sangat sulit dipecahkan di Eropa, karena jika kau tidak diizinkan membicarakan isu-isu ini, siapapun yang mempertanyakannya dianggap pengkhianat. Kemana mereka bisa pergi? Tidak ada koreksi arah. Bagaimanapun, maaf, itu komentar yang sangat panjang, tapi But I think you're absolutely right. And the irony. Saya rasa kamu benar sekali. Dan ironi dari situasinya adalah, di satu sisi mereka berkomitmen pada proyek untuk menyebarkan republikanisme ke seluruh dunia, kebebasan berbicara dan semua nilai lainnya. Tapi omong-omong, di Eropa, kebebasan berbicara sebenarnya tidak pernah benar-benar, ya, tentu saja tidak dikonstitusikan di banyak negara. Dan sekarang selama perang ini, kebebasan berbicara justru mengalami kemunduran besar di banyak negara Eropa. Jadi ada ironi di sini. Di sisi birth, early better pro-historic bestavsiber republikanismen, allegror, binary strength. Across the globe, along with the United States. And on the other hand, in order to achieve this... Dan di sisi lain, demi mencapai tujuan ini, mereka menekan kebebasan berbicara, unsur-unsur dari sebuah republik yang sangat penting bagi sistem republik. Dan pada saat yang sama, mereka mengabaikan, ya, bisa dibilang, kemunduran Ukraina dari sistem republik yang lemah menjadi sistem otoriter yang lemah. Dan hal ini harus ditutupi. Dan sekali lagi ini kembali ke apa yang kamu bicarakan. Hal ini tidak boleh dibicarakan. Topik ini baru akan mulai dibahas ketika orang-orang mulai bersiap untuk meninggalkan Ukraina dan Zelensky. Kita telah melihat hal itu terjadi selama sebulan terakhir, terutama dalam seminggu terakhir. Jadi di sini kita mengetahui bahwa idealisme itu ternyata tidak seideal yang dibayangkan. Pada kenyataannya mereka bersedia mengorbankan cita-cita mereka demi mencapai tujuan tersebut. Tentu saja kita memiliki masalah yang jauh lebih besar, bukan? Dalam hal mencoba memahami sejauh cita-cita, yakni cita-cita republikanisme, benar-benar menjadi pendorong utama. Karena tentu saja seiring dengan perluasan NATO, wilayah di mana kompleks militer industri barat dapat menjual senjatanya, melakukan berbagai jenis bisnis, dan merebut peluang bisnis dari Rusia juga ikut meluas. Jadi sebenarnya ada semacam ketegangan dalam keseluruhan sistem. Dan itulah yang sedang muncul ke permukaan. Realitas dari realisme sedang terungkap dalam proses upaya penerapan hal ini. Bukan begitu? Karena Anda melihat orang Belgia menolak risiko mengorbankan Euroclear, orang Prancis membiayai Rusia sementara mereka berperang melawan Rusia, sambil pada saat yang sama menyerukan eskalasi terhadap Rusia. Jadi semuanya sangat tidak jelas. Dan seseorang bertanya-tanya, Anda tahu, saya kesulitan membedakan mana yang berperan lebih besar, apakah ideologi atau faktor ekonomi yang mendorong hal ini. Perluasan NATO, misalnya. Jelas ini semacam kombinasi. Namun upaya merisau bahwa race crush is a keyboard di malad. Revia braceti perkopoh reli di negara lain. Tempat idealisme telah mati. Dan itu adalah Rusia. Jadi, pengabdian tunggal terhadap realisme, sebuah ideologi tertentu, menghilang di Rusia, dan mereka menjadi semacam hyper-realis. Bisa dibilang, dalam beberapa kasus, mereka bahkan menjadi realis yang agak sinis, tetapi tetap saja realis. Dan mereka tentu sangat berhati-hati terhadap penyebaran aliansi militer paling kuat di dunia di sepanjang perbatasan barat mereka. Dan itu bukan hanya soal realisme, omong-omong. Saya ingin menambahkan, Right State sebagai pelengkap realisme Scheimer, bahwa spora deles thin you through the Tahali Kremits. I mean, the Russians, look at China. China is basically, if you look at realism, tends to focus... Tiongkok, jika dilihat melalui lensa realisme, cenderung lebih berfokus pada kemampuan daripada niat, sampai batas tertentu. Jadi jika kita melihat Tiongkok, kemampuannya dalam hal kekuatan militer, kekuatan ekonomi dan sebagainya,
Mereka mungkin sudah mendekati jika tidak melampaui Eropa. Mungkin belum setara dengan NATO, karena itu mencakup Amerika Serikat, tetapi mereka jelas sedang mendekati tingkat kekuatan tersebut dan akan mencapainya dalam beberapa dekade mendatang. Jadi ada alasan realistis bagi Rusia untuk sedikit berhati-hati. Namun pada kenyataannya, kita tidak melihat terlalu banyak kehati-hatian itu, jika kata itu memang ada. Dan saya pikir salah satu alasannya adalah karena tidak ada sejarah panjang konflik dengan Tiongkok yang menumbuhkan dalam budaya politik dan strategis Rusia kewaspadaan mendalam seperti yang mereka miliki terhadap Barat. An intense wariness of the West. So, even in the heydays of Jadi kamu tahu, bahkan pada masa kejayaan Rusia, perestroika, perjanjian pengendalian senjata, dan bahkan pasca perestroika di bawah Yeltsin, sempat ada pembicaraan tentang kemungkinan Rusia bergabung dengan NATO. Namun selalu ada sebagian besar masyarakat yang sangat curiga terhadap hal ini karena apa yang saya sebut sebagai budaya kewaspadaan keamanan. Dan hal itu memperkuat unsur realis. Jika kita gabungkan dua hal ini, kekhawatiran realis tentang posisi geostrategis dengan keberadaan NATO di sepanjang perbatasan, ditambah pola historis ancaman terhadap Rusia yang berasal dari Barat, maka Ukraina menjadi sangat penting di sini, bukan? Karena jika kita melihat tiga momen kunci dalam sejarah Rusia yang biasanya mereka fokuskan dalam konteks ancaman abadi terhadap Rusia. in terms of the eternal Russian threat, perhaps you could look at the Western threat, you could perhaps look at it that way. Mungkin Anda bisa melihat ancaman dari Barat dengan cara seperti itu. Anda tahu, invasi yang didukung Polandia selama masa Smuta, masa kekacauan pada awal abad ke-17. Lalu tentu saja pada masa Hitler, bukan? Karena salah satu jalur utama invasinya adalah melalui Ukraina. Satu menuju St. Petersburg, satu menuju Moskow, dan satu menuju Kiev. Invasi Smuta oleh Polandia juga melewati Kiev, dan Dmitry Palsu, yang memimpin pasukan kecil yang diorganisir oleh orang Polandia. Rithostes and Kurt Forthing, but Tues K1 Avad and Yfresoth Klilatnet. Isimproth Grufrek Kasek and Bendit, Bekre Petruth Rivan Jitastabel Pedigsa Thotho. And then also some Russian patriots who believe that he was the legitimate successor to the throne. So, and then the other key event is the Dan kemudian peristiwa penting lainnya adalah invasi Napoleon, yang datang melalui wilayah yang sekarang disebut Belarus, bersebelahan dengan Ukraina, dan yang juga menjadi fokus Barat dalam upaya memicu revolusi berwarna. Jadi semua peristiwa dalam sejarah ini, jika Anda pergi ke Rusia, kapanpun Anda menonton TV Rusia di internet, menonton balet Rusia atau opera Rusia, Anda akan terus-menerus menemui tema tentang Smuta dan ancaman militer yang berasal dari Barat. Dan hal ini juga terbawa ke dalam politik domestik pada saat yang sama ancaman militer eksternal. Because at the same time there was an external threat, military threat. This was often coupled in throughout Russian history by Hal ini seringkali disertai sepanjang sejarah Rusia dengan upaya kekuatan Barat yang berusaha memengaruhi Rusia, membentuk Rusia, melemahkan Rusia, baik pada abad ke-18, ketika kekuatan Barat bersekutu dengan unsur-unsur di dalam istana musim dingin untuk merekayasa dan memengaruhi perebutan takhta, atau ketika Jerman membiayai Lenin dan para revolusioner lainnya sebelum revolusi, dan kemudian pada bulan-bulan menjelang kudeta Bolshevik. Ketika Vatikan, setidaknya secara moral mendukung, dan tentu saja, pada tingkat yang lebih tingkat, Gereja Katolik di Polandia, mengumpulkan dana untuk mendukung yang Dmitry Palsu yang masuk ke Rusia. Semua ini telah menimbulkan semacam budaya kewaspadaan keamanan di dalam negeri. This has led to a sort of having a security vigilance culture inside the country, and so when relations with the West are bad. Jadi ketika hubungan dengan Barat memburuk, ada kecenderungan untuk memperkeras rezim dalam negeri. Yang sering terjadi, dan kita melihatnya lagi pada tahun 1990-an dan 2000-an, adalah bahwa di satu sisi kita berusaha mendorong rezim yang lebih liberal di Rusia, dan itu menjadi tujuan utama. Hal ini terkait dengan seluruh proyek Eropa yang telah kita bicarakan, yaitu menyebarkan republikanisme ke seluruh dunia. Namun pada saat yang sama, kita melangkah terlalu jauh dan mengambil langkah militer atau geopolitik seperti memperluas NATO. Ini segera menimbulkan kekhawatiran di Rusia tentang potensi gangguan dalam negeri yang dipicu oleh Barat. Jadi muncul proses berulang di mana Rusia menjauh dari Barat lalu kembali mendekatinya.
Beberapa bentuk demokratisasi, liberalisasi, republikanisasi, apapun sebutannya, mulai terjadi. Namun kemudian elemen-elemen di Barat menggunakan hal itu untuk mengambil keuntungan dari Rusia atau mengambil langkah-langkah yang secara militer atau geopolitik mengancam keamanan nasional atau kepentingan nasional Rusia. Lalu terjadilah konflik dan mereka seolah-olah menutup diri kembali. Mereka kembali ke keadaan otoriter atau otokratis yang semula, apapun istilah yang ingin digunakan tergantung pada zamannya. Dan kemudian seluruh proses itu dimulai lagi. Terus dalam fleet siklus seperti incendiary dros berang. Telah semua masalah ini turun dan baik lebih dekat inal. Dan baik saja, US berdampak toward December ini di US spirit. Dan itu pada dasarnya adalah semacam Rusofobia kultural. Bahwa orang Rusia tidak mampu berdemokrasi ketika demokrasi gagal, ketika liberalisasi gagal, atau ketika terjadi konflik. Lalu argumennya menjadi orang Rusia secara kultural tidak mampu berdemokrasi. Mereka secara inheren otoriter, itu sudah ada dalam gen orang Rusia. Karena itu kita harus membangun tembok dan melindungi diri dari beruang Rusia yang kapan saja akan datang dan mencoba menyebarkan pandangan otoriternya. Dan ini semacam cerminan terbalik. Alih-alih orang Eropa di Barat yang berusaha mendorong demokrasi dan liberalisme ke Rusia, justru orang Rusia yang dianggap seolah-olah tak sabar ingin menyebarkan rezim otoriter dan mengambil alih kendali atas Barat. Jadi ini sebenarnya semacam cerminan terbalik yang agak konyol. Dan itu adalah hasilnya, semacam posisi cadangan, posisi default. Jika Anda tidak bisa atau tidak mau mengakui bahwa Rusia memiliki kepentingan nasional yang sah, tidak peduli seperti apa rezimnya, otoriter atau liberal, mereka tetap akan memiliki kepentingan nasional mereka sendiri. Dan karena faktor sejarah dan juga dalam hal praktis militer, mereka tidak akan menginginkan aliansi militer besar yang membentang di sepanjang perbatasan barat mereka. Sepikir George Shultz pernah mengatakan dalam Rumusan Realis Klasik, Zawarni gargar tenbang listen bitin bergregare, Ameriku avals tom berdist tom dewan. Foreign policies, not on the basis of intentions, but on the basis of capabilities. So the West could, as they did throughout the. Jadi, Barat bisa saja, seperti yang mereka lakukan selama proses perluasan NATO, berkata, ya, kami tidak menargetkan Rusia. Mereka hanya berusaha memperluas lingkup demokrasi dan membawa negara-negara lain yang merupakan bagian dari Barat ke dalam arsitektur keamanan, politik, dan ekonomi Barat, dan sebagainya. Dan ini tidak ada hubungannya dengan Rusia. Tidak ada kaitannya dengan menargetkan Rusia. Jadi Rusia seharusnya tidak merasa terancam oleh hal ini. Tapi ini gila, jelas tidak masuk akal. Kamu tahu dulu saya sering mengatakan kepada mahasiswa saya, ketika saya mengajar sekitar 15 atau 20 tahun lalu di Amerika Serikat, saya akan berkata, bayangkan saja jika ada kekuatan militer, jika Rusia atau Uni Soviet, atau Rusia tanpa Uni Soviet, entah bagaimana memenangkan Perang Dingin. Dan entah bagaimana mereka membentuk sebuah aliansi di Amerika Latin. Sebuah aliansi keamanan di Amerika Latin, dan mungkin bahkan di Eropa, dan Rusia serta Amerika Serikat tidak menjadi bagian dari aliansi keamanan ini. Lalu terjadi kudeta di Kanada. Oh, maksud saya Ukraina, maksud saya Kanada ya. Dan terjadi kudeta di Kanada yang membawa ke tampuk kekuasaan beberapa orang Kanada berbahasa Prancis yang tidak menyukai penutur bahasa Inggris. Benar? Apa reaksi pemerintah Amerika Serikat? Akan ada 200.000 tentara di Ottawa dalam waktu 2 minggu. Itulah reaksinya. Jadi saya tidak tahu mengapa orang-orang sungguh kamu akan menemui orang-orang seperti itu. Nah, sekali lagi itu ungkapan klasik. Saya membacanya. Saya pikir itu adalah sebuah cuitan atau mungkin video di mana Michael McFaul, mantan duta besar AS untuk Moskow dan penasihat keamanan nasional bagi Obama, membuat pernyataan ini. Ini bukan hal baru, dia sudah mengatakannya berkali-kali, tetapi dia mengulanginya lagi bahwa Putin tidak takut dan dia selalu mempersonalisasikannya. Ini tentang Putin, bukan Rusia. Nah, jika Anda hanya berbicara tentang Putin,
maka Anda bisa mengabaikan semua faktor historis dan kultural yang pengetahuannya sangat lemah karena tidak menganggapnya serius, serta faktor geostrategis dan politik dan hanya berfokus pada kepribadian. Gagasannya adalah, kalau saja Putin bukan orang jahat, maka kita tidak akan menghadapi masalah-masalah ini. Tetapi faktanya Putin memang takut bukan pada ekspansi NATO, melainkan pada demokrasi. Not of NATO expansion, but he's afraid of democracy. And this entirely ignores the fact. Dan hal ini sepenuhnya mengabaikan fakta bahwa memiliki hubungan yang sangat baik dengan India, negara demokrasi terbesar di dunia. India adalah anggota BRICS dan telah sangat dekat dengan Rusia dalam beberapa tahun terakhir. Rusia juga memiliki hubungan baik dengan Hongaria karena Hongaria tidak terlalu terlibat dalam perang ini, serta hubungan yang lebih baik dengan Slovakia. Rusia memiliki hubungan baik dengan Serbia karena negara-negara ini, meskipun merupakan anggota NATO dan negara demokratis, tidak terlibat secara mendalam dalam perang NATO-Rusia-Ukraina. Jadi anggapan bahwa Rusia negara-negara demokratis adalah semitos. Yang sebenarnya tidak bisa mereka terima, keberadaan aliansi militer besar di sepanjang perbatasan barat negara. Itulah yang tidak bisa mereka terima. That's what they can't get along with. You can put Mongolia into that category. Kita bisa miswa gerilya su au Mongolia kagum mereka sedang mengalami proses demokratisasi seperti setiap objek dan mereka hapar laut sama Tiongkok dan Rusia. Ini ideologi. Itu saatkan orang Tiongkok dan Rusia membenci demokrasi dan begitu takut terhadapnya sehingga mereka akan menghancurkannya. Non, baik Tiongkok maupun Rusia tampaknya sama sekali tidak keberatan dengan reformasi demokratis yang terjadi di sana. Jadi sekali lagi, saya pikir variabel rahasia yang tidak bisa kita bicarakan, mungkin masalah terbesar, adalah NATO, blok militer terbesar, yang bisa menjadi salah satu konsekuensinya. Tapi saya juga berpikir hal ini kembali pada apa yang Anda katakan di awal tentang penipuan diri. Jika kita mendefinisikan NATO sebagai kekuatan untuk kebaikan, miat kami step bers F seal untuk memensbatsrikswiste bernipengen, sebagai hegemon yang bersifat baik. Jadi, NATO adalah kekuatan untuk kebaikan. Bahkan sepanjang tahun 2000-an dan seterusnya, gagasan bahwa Rusia akan takut pada NATO, ya, itu tidak masuk akal. Jelas, kami adalah kekuatan untuk kebaikan. Kami hanya membawa stabilitas di sepanjang perbatasannya. Namun, NATO selalu memiliki tugas yang sangat aneh, di mana ia harus melakukan dua hal sekaligus. Di satu sisi, ia melihat misinya sebagai upaya untuk menghalangi Rusia. Pada saat yang sama, ia harus meyakinkan Rusia bahwa NATO tidak ada di sini untuk melawannya. Dan terkadang, keseimbangan itu bisa terlihat bertabrakan secara langsung. Pada tahun 1990-an, kami memiliki perdebatan yang lebih jujur tentang konsekuensi dari perluasan NATO sebelum keputusan itu dibuat. Tetapi begitu orang mulai membicarakan perluasan, argumennya menjadi bahwa hal itu sebenarnya bukan ancaman bagi Rusia. Ini adalah blok yang damai, liberal, dan demokratis. Fukuyama. Namun pada saat yang sama, jika pertanyaannya diajukan, bagaimana jika hal itu membuat Rusia terasing dan menimbulkan kekacauan, memperkuat kekuatan nasionalis, maka ada orang seperti Madeleine Albright yang berkata, ya, kalau begitu, NATO ada di sana. Kita sudah lebih atau kurang mengepung Rusia. Jadi, ingin mengambil dua posisi sekaligus, NATO tidak ditujukan terhadap Rusia. Tidak ada yang perlu ditakuti. Tetapi jika sesuatu terjadi, maka kita punya NATO, polis asuransi, siap untuk kembali menghadapi Rusia. Dan tahu kan, apapun posisi yang diambil terkait perang Ukraina, tentu harus diakui beberapa kekhawatiran Rusia di masa lalu. Karena kita pernah mengatakan, NATO tidak akan pernah digunakan melawan Rusia. Namun sekarang kita mengerahkan segala yang kita miliki dalam perang ini untuk mendorong kekalahan strategis Rusia. Tentu saja, ya kita bisa mengatakan, ya, Rusia seharusnya tidak menginvasi Ukraina. Itu masuk akal. Tapi tetap saja NATO ada di sana dalam persaingan keamanan. Sekarang ada blok militer besar namun tidak ada pengakuan
bahwa mungkin hal ini menjadi kekhawatiran. Ya, tentang sesuatu yang kamu katakan mengenai Eropa yang percaya bahwa ia telah melampaui sejarahnya. Saya merasa itu menarik, karena kamu telah membahas sebagian dari sejarah itu. Dan bagi orang Rusia, mereka melihatnya dengan cara yang sangat berbeda. Saya mendapat kesan bahwa mereka memiliki rasa kesinambungan sejarah yang jauh lebih kuat. Artinya, jika kamu melihat Ukraina misalnya, ketika Jerman berperang dengan Rusia dalam Perang Dunia Mei, mereka mengakhirinya dengan perjanjian Brest-Litovsk. Dan hal ini digambarkan di Jerman sebagai cara untuk membebaskan bangsa Slavia Timur dari kekuasaan Rusia. Tapi tidak, saya rasa setiap sejarawan akan kurang lebih sepakat bahwa ini sebenarnya hanyalah kedok, bukan untuk membebaskan mereka dari Rusia, melainkan untuk menggantikan dominasi Rusia dengan dominasi Jerman. Dan sekali lagi, itu terjadi pada Perang Dunia Pertama. Dalam Perang Dunia Kedua, muncul kembali retorika yang sama, kita akan membebaskan rakyat dari tangan Rusia. Namun sekali lagi, hal itu justru berujung pada dominasi Jerman. Dan sekarang, untuk ketiga kalinya, sejak 2013 dan 2014, muncul gagasan yang sama. Kami di sini untuk membantu Ukraina, membebaskannya dari dominasi Rusia. Dan semua fakta ini diabaikan, seperti kenyataan bahwa mayoritas tidak menginginkan kudeta. Ketika orang-orang Ukraina sendiri pada tahun 2017 mengusulkan, mari kita buat perjanjian trilateral. Lagi-lagi, kita tidak akan didominasi oleh Rusia, tetapi kita akan memiliki posisi di kedua pihak. Tidak, Uni Eropa sudah sangat jelas, kamu harus berada di bawah Uni Eropa. Jadi entahlah, aku tidak melihatnya begitu. Aku bisa memahami kekhawatiran Rusia tentang mengapa mereka tidak menerima gagasan bahwa kita hanya berusaha membantu Ukraina. Menurutku, sekarang ada banyak bukti. Memang jika kamu mendengarkan para pejabat NATO berbicara sekarang, begitu juga dengan Uni Eropa, mereka melihat Ukraina pada dasarnya sebagai perisai besar. Jika mereka bisa membawa Ukraina ke dalam lingkup NATO di bawah kendali Barat, maka Ukraina bisa digunakan melawan Rusia. Jadi aku tidak tahu. Menurutku, kesinambungan historisnya cukup jelas. Tapi bagaimana kamu memahami keengganan untuk terlibat dalam diplomasi dengan Rusia saat ini? Karena ini agak berbeda dari kebijakan Uni Eropa. Jika kita melihat ke inti identitas Uni Eropa, gagasan utamanya adalah kita tidak mengirim senjata ke negara yang sedang berperang. Dan juga, hal pertama yang dilakukan ketika ada konflik, dimanapun di dunia, logika Uni Eropa adalah setidaknya duduk bersama dan mulai berbicara. Itu adalah langkah pertama menuju penyelesaian konflik apapun. Namun kali ini, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, yang sebelumnya, Borrell, mengatakan bahwa hal ini akan diselesaikan di medan perang. Dan selama 3,5 tahun terakhir, kita kurang lebih memboikot diplomasi. Bagaimana Anda melihat hal ini sesuai dengan atau apa yang dikatakannya tentang logika Uni Eropa? Ada banyak ironi di sini juga, karena pada dasarnya hal ini mencerminkan, menurut pandangan saya, hilangnya kedaulatan di Eropa, penundukan Eropa terhadap kepentingan Amerika Serikat. Amerika Serikat bersedia terlibat dalam permainan berisiko tinggi sampai batas tertentu, karena posisinya lebih jauh dari garis depan, bisa dikatakan begitu. Dalam kasus ini, kita benar-benar memiliki garis depan dalam perang Ukraina. Namun secara umum, antara Eropa dan NATO, sedistrait oris liderpam na sirgar Istanbul, I view the irony. So there's an irony here. On the one hand, they're giving up their sovereignty. Di satu sisi, mereka menyerahkan kedaulatan mereka untuk menundukkan diri kepada Amerika Serikat. Di sisi lain, mereka kembali menyerahkan kedaulatan mereka. Negara-negara anggota Uni Eropa dan NATO menyerahkannya kepada organisasi internasional yang lebih besar yang konon mewakili apa yang disebut komunitas demokratis. Namun pada saat yang sama, organisasi-organisasi ini sangat terpecah. Jika kita melihat pengeluaran pertahanan saja, menurut prinsip NATO, setiap negara has dituakuasikan 2% dari per dimruthkvolit. Military matters. And you look at the top 6 spenders and jika Anda melihat 6 negara dengan pengeluaran tertinggi, itu adalah Polandia,
negara-negara Baltik, Finlandia, dan kemudian Yunani. Anda tahu, 5 di antaranya berbatasan dengan Rusia, jadi dapat dipahami bahwa mereka memiliki kepentingan realistis untuk memenuhi standar tersebut. Satu-satunya yang mengeluarkan lebih dari 2%. Yang satu lagi, Yunani, mengeluarkan uang itu semata-mata untuk melindungi diri dari Turki dan untuk meningkatkan kemungkinan tindakan berdasarkan pasal 5 jika sesuatu terjadi di Siprus. Jadi sekali lagi, karena berada lebih dekat ke perbatasan, ini merupakan perwujudan dari cara berpikir realistis, bukan? Semakin dekat kita dengan perbatasan Rusia dan potensi ancamannya, semakin besar pula kesediaan kita untuk berkorban secara finansial demi memperkuat NATO menghadapi masalah di masa depan. Di sisi lain, Amerika Serikat adalah kekuatan besar yang jauh, dan mereka sebenarnya tidak perlu, seperti yang kita tahu, ketika keadaan benar-benar mendesak, pertanyaan abadi muncul. Apakah Washington akan bersedia mempertaruhkan New York demi melindungi Warsawa, melindungi Riga, Thungathalin? Sekalis, adalah tuhithamanium ikhlas step, jurnarvinganim. Calculus that may not work well, and so essentially what happened here was Jadi pada dasarnya, yang terjadi di sini adalah bahwa semua pihak Amerika Serikat dan Eropa, alih-alih bertindak sebagai kekuatan realistis, justru terjebak dalam delusi mereka sendiri, dalam demagogi mereka sendiri tentang demokratisasi. Akibatnya, mereka menjadikan Ukraina semacam kambing hitam, bukan? Mereka mendorong Ukraina ke pelukan beruang Rusia dengan mengorganisir kudeta, dan kemudian, setelah kudeta itu, mendukung perang saudara di Kiev melawan wilayah Donbas yang sebagian besar berbahasa Rusia. Lalu, mereka menggunakan perjanjian Minsk sebagai semacam kedok untuk mempersenjatai kembali, menempatkan 12 pusat CIA di sepanjang perbatasan dengan Rusia, kemudian mengizinkan pasukan Ukraina bergerak mendekati perbatasan Rusia, menolak membahas gagasan penempatan rudal jelajah di sana, menolak menyetujui untuk tidak menempatkan rudal jelajah di Ukraina. Semua hal semacam ini pada dasarnya memprovokasi Rusia. Dan inilah tentu saja, ada pengulangan terus-menerus semacam mantra di media barat. Setiap kali mereka menyebut perang itu atau perang tanpa provokasi Putin. Perang tanpa provokasi Putin. Putin's unprovoked war. Putin's unprovoked war. This is repeated constantly because in fact hal ini terus diulang karena sebenarnya media-media tersebut tahu bahwa perang itu diprovokasi. Jadi, untuk menutupi hal itu, mereka harus terus membicarakan tentang perang tanpa provokasi ini. Aspek lain di sini adalah bahwa dengan perluasan NATO lebih jauh, semakin dekat ke perbatasan Rusia, negara-negara yang pernah berkonflik dengan Rusia kini kembali terlibat, terlepas dari siapa yang bersalah. Benar kan? Polandia pernah berkonflik dengan Rusia. Ada 4 kali pembagian Polandia. Yang sering dilupakan ketika mereka kan Rusia membagi Fortes Surgatan Ira dan wat Sordal dan pembaling. Austria, Hungary itu sebenarnya. Jadi ini bukan hanya operasi Rusia. Estonia, Latvia, dan Lituania juga memiliki alasan untuk mewaspadai kekuatan Rusia. Finlandia tidak begitu, karena mereka tampaknya sudah melampaui masalah ini bahkan selama Perang Dingin. Setelah negara-negara ini menjadi anggota NATO, 4 negara Baltik dan Polandia sebelum Perang Ukraina, Finlandia setelah Perang Ukraina bersama dengan Swedia, mereka cenderung mendorong unsur Rusofobia yang ada di Jerman Barat. Reiskut baik secara dasar sebagai kepentingan Forestethon di Eropa Timur. Jadi, mereka cenderung memiringkan keseimbangan ke arah meningkatnya Rusofobia di dalam Uni Eropa dan NATO, yang juga turut memicu konflik ini. Dan sekarang kita melihat dinamika ini mencapai puncaknya dengan Kaja Kallas menjadi Menteri Luar Negeri Uni Eropa dan hal-hal lainnya. Jadi sekali lagi ini adalah situasi yang sangat penuh konflik yang hanya bisa diselesaikan dengan mempertimbangkan kepentingan semua negara, termasuk pihak lain. Pada titik ini, Barat sama sekali tidak mengumpulkan hal itu. Dan sebagian dari alasan tersebut berkaitan dengan kemunduran demokrasi di wilayah kita sendiri.
Ya, tapi tetap saja menurut saya di AS ada sedikit lebih banyak pragmatisme, karena saya bisa melihat mereka memahami posisi Amerika. Maksud saya, sejak 2014 terlihat keputusan ini diambil. Mari gunakan Ukraina untuk melemahkan Rusia. Seperti yang Anda katakan, dan ini telah dikonfirmasi oleh New York Times dan media lainnya, sejak hari pertama setelah kudeta, CIA membentuk kemitraan dengan Dinas Intelijen Ukraina untuk menggunakan mereka sebagai alat melawan Rusia. Mereka bahkan harus membangun kembali dinas tersebut dari nol, mengingat bahwa Badan Intelijen Ukraina sebelumnya bekerja sama dengan Rusia dan berkania berpolitik. Jadi sangat jelas bahwa ini adalah tujuan sejak hari pertama, jauh sebelum Rusia campur tangan dengan cara apapun. Dan inilah juga alasan mengapa AS menentang penerapan perjanjian Minsk, karena tujuannya bukan untuk mengakhiri konflik, melainkan untuk membangun proksi Ukraina dan menjaga permusuhan tetap berlangsung. Dan, seperti yang Anda tahu, hal ini telah dikonfirmasi oleh banyak pemimpin AS juga, mulai dari Romney hingga Keith Kellogg. Namun demikian, Anda dapat melihat pragmatisme Amerika. Ketika taruhan telah kalah, atau perang telah kalah, mereka menyesuaikan naik nilai. Yaitu mentorch dan konsekuensinya besar EU ambits Eropa, ikat gaji besar. Dan sekali lagi, Trump menjual dirinya sebagai pembawa damai yang hanya tidak berhasil menyelesaikannya. Jadi, ini cukup masuk akal. Saya bisa memahami mengapa mereka mengambil pendekatan seperti itu. Saya mungkin akan memberi saran yang sama dalam hal menjaga jarak dari perang yang gagal. Tapi di Eropa, saya menunggu. Ketika perang berakhir, saya berharap akan ada perubahan dalam narasi. Arestovich, mantan penasihat Zelensky, menyampaikan hal ini. Meta menjuruk perganium daf perwustif strop slammer. Thane, izia reju withing without imneng. Then it's in a fuck to thang tap. We can't pretend as if we're still winning when all the facts are coming. Here, we have to start to change the narrative now. Kita harus mulai mengubah narasi sekarang agar publik terbiasa dengan gagasan bahwa keadaan tidak berjalan seperti ini. Namun di Eropa, hal itu sama sekali tidak terjadi. Kita masih berpegang pada retorika bahwa ini tidak diprovokasi. Putin masih dianggap seperti Hitler, Rusia masih ingin memulihkan Uni Soviet. Nah, jika itu narasinya, jika pihak lawan tidak memiliki kepentingan atau kekhawatiran yang sah dan hanya dianggap jahat semata, maka tidak mungkin ada kompromi. Tidak ada yang dilakukan. Saya rasa benar-benar akan tenggelam berkapal ini. Baru-baru ini ada wawancara menarik, sebuah konferensi pers dengan Orban dan Trump. Dan Orban duduk di sebelah Trump dan menyampaikan poinnya. Dengar, orang Eropa, biasanya mereka akan mengirim bantuan kemanusiaan. Bidenlah yang membuat mereka semua bersemangat dan berkomitmen untuk melawan Rusia sampai akhir. Dan kamu tahu, seperti kita harus mengakhiri ini. Jadi menurut saya itu sangat benar. Saya hanya tidak tahu. Saya tidak melihat ada koreksi dari pihak Eropa. Dan ini sama sekali tidak masuk akal. Saya sebenarnya pernah berdebat di sini di Norwegia dengan mantan Menteri Luar Negeri. Dan dia, kamu tahu, setiap fakta yang bertentangan dengan narasi langsung disambut dengan teriakan, "Ah, ini, kamu tahu, kamu sudah menerima propaganda Rusia." Jadi kalau saya bilang, ya, mayoritas warga Ukraina ingin ada pembicaraan dengan Rusia. Mengapa kita memboikot diplomasi? Dan kamu tahu, ini menurut Gallup. Tapi Gallup bukan sumber yang kredibel. Maksud saya, ini salah satu lembaga survei terbesar. Ini lembaga Amerika. Saya belum pernah mendengar ada yang meragukan kredibilitas Gallup. Saya menyampaikan bahwa bahkan di pihak Amerika, Trump, setidaknya dalam 2 kesempatan, mengatakan bahwa NATO memprovokasi perang. Kamu bisa dengan cepat mencarinya. Kamu akan menemukan dia berbicara tentang hal itu di YouTube. Tidak nilai, tidak pernah membuat komentar seperti itu. NU palsu. Itu saya, parmi sigsa prarin of tafkif the call, yang tidak metuding yang berisi, der faktik yung segrar. Itu super saya ini stik saya. Ya, tapi ini pertanyaan terakhir aja. That's my last question though. How do you see in terms of, because you did mention the dependency on... Bagaimana Anda melihat hal ini dalam konteks? Karena Anda memang menyebutkan ketergantungan pada Amerika Serikat.
Seberapa penting menurut Anda hal itu dalam menjelaskan sebagian dari katakanlah kemunduran atau perilaku bunuh diri bangsa Eropa? Karena 20 tahun lalu, hampir ada kesetaraan antara Uni Eropa dan AS dalam kekuatan ekonomi. Para pemimpin UE berbicara tentang kedaulatan. Mereka menyebutnya kedaulatan strategis dan kemandirian Eropa, yang dalam istilah UE berarti lebih mandiri dari Amerika Serikat. Namun yang kita lihat sekarang justru ketergantungan dan perilaku seperti bawahan, sampai pada tingkat yang telah diperingatkan Macron selama bertahun-tahun. Bagaimana Anda menafsirkan ketergantungan ini dalam menjelaskan sebagian kebijakan bangsa Eropa? Baik, pertama-tama, saya akan kembali ke pernyataan Anda sebelumnya. Karena saya pikir ada beberapa hal penting yang perlu disampaikan di sana. Saya rasa ada unsur penipuan diri. Tetapi penipuan diri itu meluas melampaui kalangan elit. Mereka telah menciptakan masalah politik bagi diri mereka sendiri di dalam negeri. Mereka telah mendorong propaganda bahwa Rusia akan menaklukkan Eropa, bahwa Putin ingin membangkitkan kembali kekaisaran Rusia. Dan sekarang hal ini dipercaya oleh sebagian masyarakat. Ada juga yang memahami bahwa hal ini dikatakan untuk tujuan politik, dan mereka akan ikut mendukungnya karena sudah terpolitisasi, atau tidak. Jadi mereka telah menciptakan suasana di Eropa yang kini harus mereka patuhi. Aspek lainnya adalah bahwa mereka telah berinvestasi begitu banyak, menanamkan begitu banyak uang ke dalam proyek Ukraina ini, sehingga kehilangannya akan berisiko menjatuhkan mereka dari kekuasaan. Jadi pada dasarnya mereka berusaha menghindari apa yang terjadi di Amerika Serikat. Orang Amerika karena berbagai alasan tetapi juga karena perang di Ukraina memilih Trump. Dan kepemimpinan Eropa pada dasarnya sejalan dengan pemerintahan Biden. Tidak ada konflik khusus di antara mereka, baik dalam hal politik domestik maupun kebijakan luar negeri, dalam cara pemerintahan Biden berfungsi dan cara para pemimpin Eropa berfungsi. Jadi mereka melihat Trump sebagai semacam pertanda di dinding, dan karena itu perdamaian harus dihindari, karena Trump mendukung perdamaian. Dan Trump harus dikalahkan, karena hal itu memiliki implikasi domestik bagi mereka. Masalah lainnya adalah, menurut saya, salah satu alasan mereka begitu terikat pada pertahanan murah, kan? Melalui NATO, sebagian besar negara yang saya sebutkan sebelumnya tidak membayar 2%. Amerika Serikat menyediakan sebagian besar perlindungan nuklir. Dan atas dasar itu, orang Eropa dapat duduk dengan sangat nyaman dan membangun ekonomi serta negara yang berorientasi sosialis yang besar, yang membuat penduduknya cukup puas. Namun sekarang masalah itu semakin parah karena mereka telah mengizinkan semua imigran ini masuk, yang membuat negara bagian harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk menutupi berbagai pengeluaran dan masalah tertentu. Jadi mereka membutuhkan ini. Mereka membutuhkan Paman Sam, sang ayah besar di Amerika Serikat, untuk terus mendanai pertahanan militer mereka. Dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan memenangkan perang di Ukraina. Karena jika perang di Ukraina kalah, maka ada bahaya bahwa Amerika Serikat akan selamanya meninggalkan politik Eropa. Dan tentu saja semua ini kembali terkait dengan upaya mengalahkan Trump dan memastikan tidak ada penerus Trump yang berpikir seperti dirinya, atau seperti cara berpikirnya dulu. Menurut Witkoff, dia memesa berkerasai seberbiki kreisungsstang berlangsung, itu serumat nanti. Dia adalah campuran yang nom kedua boleh, ruby Uthers, strop menzitingan pribadi. Mereka hidup dari Paman Sam selama Paman Sam masih mengesahnya. Di sisi lain, mereka telah menipu diri mereka sendiri dan rakyat mereka melalui propaganda tentang perlunya menyebarkan paham republikanisme ke seluruh dunia dan mengalahkan rezim otoriter jahat di Moskow, agar proses itu bisa terus berlanjut. Sekali lagi, ini adalah penjelasan dengan banyak faktor untuk semua ini. Baik, terima kasih sudah berbagi waktu untuk berbicara saya hari ini. Ubimbangun Entia.
Di mam ora and step ni taint you. Where can people find your work? On my site at Di situs saya, di gordonhen.com on di Substack sa Bertuk for False, Considering Russia and Eurasia. Saya menerbitkan artikel yang bertopik mulai dari politik Rusia dan Eurasia hingga hubungan AS Rusia dan sebagainya. U.S.-Russian relations and so forth. Well, Bre, the link inakor ent ko rain di si na frisch. That's going to decision ni. thanks Fights to rang. have a good one. Okay. Baik, terima kasih sudah mengundang saya. Titi Glenn.